Lo pernah nggak sih ngerasa hidup tuh kadang nyebelin banget? Lo udah usaha keras, tapi yang dapat hasil justru orang yang main curang. Lo udah sabar dan baik sama orang, tapi ujung-ujungnya malah disakitin. Lo ngerasa stuck di tempat lo, sementara orang lain hidupnya kayak lagi naik eskalator. Mulus, cepat, gampang. Dan lo mulai mikir, kenapa sih hidup gue kayak gini? Apa salah gue? Kok dia bisa, gue enggak? Sampai akhirnya muncul satu kalimat yang pahit tapi jujur banget. Hidup tuh nggak adil. Dan ya, gue nggak akan ngegas lo dengan kalimat motivasi murahan. Karena faktanya, emang hidup nggak selalu adil. Kadang orang jahat dapat panggung. Kadang yang kerja keras justru nggak dihargai. Kadang orang baik malah jadi korban. Tapi, pertanyaannya sekarang, lo mau berhenti di situ? Mau terus hidup sambil ngerasa jadi korban? Atau lo mau pelan-pelan belajar buat ngambil kendali, bukan atas dunia, tapi atas cara lo merespon dunia? Gini, kalau hidup itu panggung besar, kita nggak bisa atur alurnya, kita nggak bisa milih siapa yang masuk, siapa yang pergi. Tapi lo masih bisa nentuin satu hal penting. Lo mau jadi karakter utama atau cuma figuran di hidup lo sendiri? Kita bakal ngobrolin banyak hal hari ini, tentang keadilan yang sering gak datang, tentang rasa iri yang kadang nyesek, tentang gimana caranya berdamai sama realita, tapi juga tetap kuat berdiri, karena kita masih punya kendali. Ini bukan soal jadi healing warrior atau manusia paling sabar sedunia, tapi soal lo belajar satu persatu. Kalau dunia nggak bisa gue kontrol, minimal diri gue bisa. Dan itu udah cukup luar biasa. Kadang kita ngerasa dunia jahat banget. Tapi yang lebih serem, kadang kita jadi jahat juga ke diri sendiri. Coba deh jujur, pernah gak lo lagi gagal, terus bukan orang lain yang ngegas lo, tapi diri lo sendiri yang bilang, tuh kan, lo emang bego. Orang lain bisa, lo kenapa enggak? Lo nggak akan pernah cukup deh. Ironis kan? Dunia udah keras, tapi kepala lo malah jadi ruang penyiksaan. Dan kadang, semua itu datang dari satu titik, rasa gak adil yang numpuk, tapi nggak pernah sempet lo proses. Gua kasih perumpamaan ya. Bayangin lo lagi lari maraton, tapi sepatu lo beda sebelah. Yang kanan sepatu olahraga, yang kiri sandal jepit. Sakit dong, jelas. Lambat, pasti. Tapi orang-orang di pinggir lintasan tetap ngomong, yang lain bisa finish, kok kamu enggak? Mereka gak lihat lo lari dalam kondisi yang gak fair. Dan lebih parahnya, kadang lo sendiri juga lupa kalau lo selama ini lari sambil pincang. Nih ya, ada orang lahir dengan privilege, ada yang punya support system kuat, ada yang bisa kuliah tanpa mikirin bayar kos atau sambil kerja sambilan, ada yang mentalnya stabil karena dari kecil disayang tanpa syarat. Tapi lo? Mungkin lo harus mikirin makan hari ini, nahan nangis sendirian di kamar, sambil tetap harus senyum di depan orang banyak. Dan gak apa-apa lo ngerasa capek, gak apa-apa lo bilang ke diri sendiri, gue udah berjuang sebisa gue. Karena itu kenyataannya. Tapi ingat, ngaku kalau hidup gak adil bukan berarti kita berhenti di situ. Jangan jadi orang kedua yang nyakitin lo setelah dunia. Jangan tambahin luka lo sendiri dengan omongan kejam di kepala. Karena kalau lo aja gak mau belain diri lo, siapa lagi? Pernah nggak lo pengen semua orang ngerti perasaan lo? Pengen dunia lebih adil, lebih empatik, lebih manusiawi? Tapi dunia tetap sama, deadline tetap jalan, teman tetap sibuk dengan hidupnya, orang yang nyakitin lo nggak minta maaf, keadaan tetap nggak berubah. Dan dari situ lo mulai ngerasa, ya udah deh, hidup emang begini, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal itu setengah benar. Lo emang nggak bisa ubah dunia, tapi lo masih bisa ubah cara lo berdiri di dunia. Gue kasih analogi.
Hidup tuh kayak hujan, kadang gerimis, kadang badai, kadang hujan deres banget pas lo lagi gak bawa payung. Lo gak bisa berhentiin langit buat hujan, tapi lo bisa pilih. Mau cari tempat teduh dulu? Mau hujan-hujanan sambil nyanyi kayak di film? Atau mau kesel, marah-marah, tapi tetap aja basah? Respons lo yang menentukan rasanya, bukan hujannya. Contoh lain, lo dikritik di kerjaan. Sakit? Iya, normal. Tapi lo bisa. Nyerang balik, emang lo lebih jago dari gue. Ngelarikan diri, gue emang gagal terus. Atau lo bisa tarik nafas, lalu mikir. Sakit sih, tapi dari kritik ini apa yang bisa gue pelajari? Itu kendali, bukan dalam bentuk kontrol penuh atas hidup, tapi kemampuan buat milih reaksi, walaupun situasinya di luar kendali. Lo gak bisa milih dilahirin di keluarga mana, lo gak bisa milih masa lalu lo, tapi lo bisa pilih cerita apa yang lo mau tulis mulai hari ini. Dan itu bukan hal kecil, itu kekuatan, itu kesadaran. Karena orang yang sadar bahwa dia punya pilihan, meski kecil, meski terbatas, adalah orang yang gak gampang dikendalikan keadaan. Dia mungkin jatuh, tapi dia gak hancur. Dia mungkin capek, tapi dia gak nyerah. Karena dia tahu, yang bisa gue kontrol, gue jaga. Lo lagi scroll TikTok, terus muncul satu video. Anak muda umur 22 udah punya bisnis sendiri, tinggal di apartemen estetik, tiap weekend healing ke Bali. Dan captionnya bilang, kalau gue bisa, kamu juga pasti bisa. Lo diam sejenak, ngeliat kamar lo yang lampunya kuning, dindingnya ngelupas, dan laptop lo masih butuh kipas angin biar nggak panas. Dan lo mulai mikir, kok hidup gue nggak kayak gitu ya? Lo tahu nggak? Iri itu bukan tanda lo jahat, itu tanda lo masih punya harapan. Iri itu muncul karena di dalam hati lo sebenarnya juga pengen sukses, pengen hidup yang lebih ringan, pengen dicintai dan dihargai kayak orang itu. Masalahnya bukan dirasa irinya, masalahnya pas lo membandingkan highlight hidup orang dengan behind the scene hidup lo sendiri. Gini analoginya. Ngeliat hidup orang lain di sosmed itu kayak lihat film. Udah diedit, dikasih soundtrack, momen jeleknya dipotong, angle-nya disetting biar kelihatan bahagia. Sementara hidup lo lihat 24 jam sehari, lengkap dengan drama, jerawat, tangisan tengah malam, sampai scroll Shopee cuma buat masukin ke keranjang doang. Jadi gimana mau nggak ngerasa kalah? Tapi ingat ya, orang yang hidupnya kelihatan enak belum tentu hatinya tenang. Banyak orang yang kelihatan sukses di luar, tapi kosong di dalam. Dan sebaliknya, lo yang mungkin sekarang ngerasa masih di bawah, bisa jadi justru sedang ngebangun fondasi yang jauh lebih kuat buat jangka panjang. Jadi pas lo ngerasa iri, jangan buru-buru nyalahin diri sendiri, tapi juga jangan langsung nyalahin hidup. Coba ubah pertanyaannya. Kenapa gue nggak punya itu? Kenapa hal itu penting banget buat gue? Apa versi hal itu yang bisa gue usahain sesuai kapasitas gue sekarang? Dan satu hal lagi, lo nggak pernah tahu siapa yang lagi iri sama hidup lo. Mungkin ada yang lihat lo dan mikir, gila, dia kuat banget ya, walau hidupnya berat tapi dia tetap jalan. Dia bisa ketawa di tengah tekanan, itu keren banget. Lo nggak tahu, karena kekuatan lo sering nggak kelihatan dari mata lo sendiri, tapi kerasa banget buat orang lain yang lagi patah. Kalau lo udah ngerasa dunia nggak adil, udah pernah dibanding-bandingin, diremehkan, ditinggalin, disepelein, pasti muncul rasa pengen balas dendam. Bukan dendam yang jahat-jahat banget sih, tapi dendam yang bentuknya kayak, gue bakal buktiin ke semua orang kalau mereka salah. Suatu hari, gue bakal bikin lo nyesel ninggalin gue. Dan itu wajar, karena lo manusia, dan lo pernah disakitin. Tapi masalahnya, kalau lo hidup buat ngebuktiin sesuatu ke orang lain, lo bakal capek banget. Kenapa? Karena validasi dari luar tuh nggak pernah cukup.
Hari ini satu orang kagum, besok ada yang bilang, ah biasa aja. Lusa ada yang nyinyir. Terus lo ulang lagi usaha lo, bukan buat diri lo, tapi buat ngalahin suara orang lain. Dan akhirnya, lo nggak sadar kalau lo udah kehilangan arah. Gue pernah baca satu kalimat yang ngena banget. Balas dendam terbaik bukan pembuktian, tapi kedamaian. Ketika lo bisa tenang, jalan di jalur lo sendiri, gak ketrigger sama komentar negatif, dan tetap hidup dengan penuh kesadaran, itu bikin orang-orang yang pernah ngeremehin lo bengong. Dan lo gak perlu nunjukin apa-apa. Cukup hadir aja sebagai versi diri lo yang utuh dan damai. Analogi time. Bayangin lo punya luka, terus orang yang nyakitin lo bilang, lo lemah sih, makanya luka. Lalu lo kerja keras, ngelakuin segalanya buat buktiin. Gue kuat nih, lihat dong. Tapi semakin lo fokus ke mereka, semakin lo hidup buat pembuktian, semakin lama juga luka itu sembuh. Karena lo nggak lagi ngerawat luka buat diri lo, tapi buat ditunjukin ke orang lain. Balas dendam yang benar itu bukan lo jadi lebih dari mereka, tapi lo jadi lebih dari versi lo yang dulu. Bukan karena lo marah, tapi karena lo sadar, gue layak punya hidup yang lebih tenang, lebih bahagia, lebih jujur. Jadi, lo boleh sedih, lo boleh kecewa, lo boleh capek sama ketidakadilan. Tapi jangan tinggalin satu hal paling penting, kesadaran kalau lo masih punya kendali. Kendali buat milih arah, kendali buat milih siapa lo hari ini. Lo pernah ngerasa nggak, kayak lo udah capek-capek berubah, tapi lingkungan sekitar lo masih gitu-gitu aja? Lo udah belajar tenang, tapi keluarga lo masih toksik. Lo udah nggak mau banding-bandingin diri, tapi lingkungan kerja lo kompetitif parah. Lo udah mau jadi orang baik, tapi masih aja dihianatin. Dan di titik itu, lo mulai bertanya, buat apa gue berubah kalau keadaan nggak berubah juga? Tapi gue mau ajak lo lihat dari sudut yang beda. Gue kasih perumpamaan. Bayangin lo lagi berdiri di tengah badai. Angin kencang, petir, hujan, semua berisik. Lo bisa aja ngeluh terus. Kapan nih badai berhenti? Tapi badai nggak bakal dengerin lo. Tapi lo bisa mulai numbuhin akar. Pelan-pelan, dalam-dalam, sampai lo cukup kuat buat tetap berdiri meski badai nggak reda. Pertumbuhan lo nggak harus nunggu dunia berubah. Justru, pertumbuhan sejati itu terjadi saat lo bisa jadi beda di tengah dunia yang sama. Dan kadang, dunia nggak berubah karena dia nunggu lo jadi versi terbaik dulu. Biar lo bisa jadi terang buat sekitar lo yang masih gelap. Gue pernah ketemu orang yang hidupnya nggak pernah ideal. Broken home, dihina sejak kecil, nggak kuliah, dianggap remeh. Tapi sekarang, dia jadi orang yang kalau ngomong, bikin hati orang lain adem. Dia nggak berubah dunia, tapi dia bikin orang-orang di sekitarnya merasa dimengerti. Itu growth, itu kemenangan, itu kendali yang nggak bisa diambil siapapun dari dia. Kalau lo sekarang lagi di fase dunia nggak berubah, jangan nyerah. Lo tetap bisa tumbuh, lo tetap bisa punya harapan. Karena dunia nggak perlu berubah dulu. Oke, sekarang kita masuk ke satu hal yang nggak bisa kita hindarin. Emosi. Dunia gak adil, sama dengan bikin emosi. Disakitin orang, sama dengan emosi. Gagal padahal udah maksimal, sama dengan emosi. Lihat orang lain sukses, makin emosi. Tapi masalahnya, kita tumbuh di budaya yang sering banget bilang, jangan baper, jangan lebay, lo harus kuat dong. Akhirnya, banyak dari kita tumbuh jadi ahli menekan emosi, bukan mengelola. Dan lo tahu nggak,
Emosi yang ditekan bukan hilang, dia cuma pindah tempat. Kadang pindah ke badan, jadi leher tegang, perut kembung, insomnia. Kadang pindah ke sikap, jadi gampang marah, overthinking, atau self-blame terus-menerus. Makanya penting banget lo punya skill self-regulation. Self-regulation itu bukan berarti lo gak pernah marah, tapi lo ngerti apa yang lo rasain, kenapa lo ngerasain itu, dan apa yang mau lo lakuin. Gue kasih analogi, emosi itu kayak anak kecil di dalam mobil. Kalau lo cuekin, dia teriak-teriak di belakang. Kalau lo kasih nyetir, dia nabrakin mobil. Yang sehat, lo jadi supirnya. Tapi lo dengerin dia ngomong dari jok belakang. Gue lagi marah, oke, gue denger, tapi gue tetap yang pegang setir ya. Caranya, 1. Tulis, beneran deh, tulis di catatan HP keh, di kertas bekas juga boleh. Luapin semuanya, tanpa sensor. Terkadang kita gak butuh solusi, kita cuma butuh ruang buat ngerasain tanpa dihakimi. 2. Ngomong sama diri sendiri dengan cara yang gak menghakimi. Coba ganti narasi di kepala lo. Gue lebay banget sih. Gue manusia, dan manusia punya perasaan. 3. Cari teman emosi. Teman yang gak ngegas, gak ngejudge, yang bisa duduk bareng lo dalam diam dan bilang, gue gak bisa nyelesain ini buat lo, tapi gue di sini. Kalau lo belum punya teman kayak gitu, jadilah teman itu buat diri lo sendiri dulu. Kita hidup di dunia yang chaotic. Kalau lo nggak punya kemampuan ngatur emosi, hidup lo bakal dikendalikan oleh reaksi. Tapi kalau lo bisa kendalin perasaan lo, pelan-pelan lo jadi pengemudi hidup lo sendiri, walau jalannya berliku-liku. Dan itu bentuk kendali yang paling manusiawi. Kita hidup di generasi yang bisa dibilang aneh. Di satu sisi disuruh kuat terus, tapi di sisi lain juga dibombardir sama realita yang bikin hati kayak kena pukulan tiap hari. Ngeliat berita buruk tiap buka Twitter, dibandingin sama orang yang udah lebih jauh dari lo. Di rumah nggak didengerin, di luar ngerasa asing. Tapi begitu lo nunjukin rasa capek lo, langsung ada yang bilang, "Yah, masa segitu doang lo nyerah? Masih mending loh, orang lain lebih parah. Lo tuh harusnya bersyukur." Dan akhirnya, lo ngerasa bersalah cuma karena ngerasa. Padahal, ngerasa sakit itu bukan tanda lo lemah. Itu tanda lo manusia. Dan justru, dengan lo berani ngerasain rasa sakit itu, lo ngelakuin satu hal yang banyak orang gak berani. Hadapin realita. Duduk bareng luka, jujur ke diri sendiri. Gue kasih perumpamaan. Lo kayak luka terbuka. Kalau lo tutupin terus dengan perban kotor cuma biar kelihatan gak apa-apa, luka itu bisa infeksi. Tapi kalau lo buka, lo bersihin, lo rawat, sakit sih, perih banget. Tapi itu satu-satunya jalan buat sembuh. Banyak orang nggak sembuh bukan karena lukanya terlalu parah, tapi karena mereka nggak pernah mau hadapin rasa sakitnya. Mereka lari, ke hiburan, ke orang, ke kebiasaan buruk, ke pembuktian. Padahal yang mereka butuhin cuma duduk tenang dan bilang ke diri sendiri, "Lo lagi sakit, dan itu nggak apa-apa. Gue di sini nemenin lo." Dan lo tahu nggak, hati yang pernah remuk tapi berani diobatin bakal lebih bijak dari hati yang nggak pernah jujur soal lukanya. Jadi, mulai sekarang, kalau lo lagi down, nggak usah maksa bahagia, nggak usah buru-buru healing. Cukup sadari, lo nggak lemah karena ngerasa, lo kuat karena lo nggak lari dari rasa itu. Sekarang kita ngomongin soal kendali. Karena dari tadi kita bilang, lo masih punya kendali. Tapi jangan sampai itu jadi tekanan baru buat lo. Soalnya sering juga kita mikir, kalau gue nggak bisa ngatur semuanya, berarti gue gagal dong. Kalau hidup gue tetap berantakan, berarti kendali gue nggak berguna ya. Dan akhirnya lo ngerasa makin nggak berdaya. Tapi gini, lo nggak perlu ngontrol semuanya. Lo cuma perlu pegang kendali atas hal-hal kecil yang bisa nyelamatin diri lo hari ini. Itu aja udah cukup.
Gue kasih analogi. Bayangin lo lagi di laut lepas, kapal lo kena badai, angin kencang, ombak tinggi, lo panik. Tapi terus lo lihat satu hal kecil di kapal, kemudi. Dan lo sadar, lo nggak bisa atur arah angin. Tapi lo masih bisa pegang kemudi, buat jaga kapal lo nggak muter-muter atau tenggelam. Nggak ngubah badai, tapi cukup buat lo tetap hidup. Itulah kendali. Bukan buat bikin hidup lo sempurna, tapi buat nolong lo bertahan, buat bikin lo tetap waras, dan buat lo bisa bilang, gue nggak tahu besok gimana, tapi hari ini gue tetap milih buat berdiri. Lo nggak bisa atur mood orang tua lo, tapi lo bisa atur respon lo. Lo nggak bisa kontrol isi pikiran orang lain, tapi lo bisa kontrol self-talk lo sendiri. Lo nggak bisa cegah semua kesalahan, tapi lo bisa belajar dari tiap kejatuhan. Dan itu kecil, tapi kalau dilakuin tiap hari, bisa nyelamatin lo dari rasa putus asa. Kalau lo sekarang ngerasa hidup lo gak kepegang, gak usah buru-buru benerin semuanya. Mulai dari hal paling sederhana. Tulis isi hati lo. Tidur yang cukup, matikan HP sejam, peluk orang yang lo sayang, dengerin lagu yang bisa nenangin kepala. Itu kendali, dan itu cukup. Lo nggak harus bisa ngubah dunia buat sembuh. Lo cuma perlu percaya bahwa hal kecil yang lo jaga hari ini bisa jadi pondasi buat masa depan yang lebih damai. Kalau lo udah nyimak sampai sini, gue cuma pengen bilang satu hal dulu. Gue bangga sama lo. Bukan karena lo selalu kuat, bukan karena lo gak pernah nangis, tapi karena lo masih bertahan, masih mau dengerin, masih mau belajar, masih mau nyari cara buat jalan terus, padahal jalan hidup lo gak selalu rata. Iya, hidup gak adil. Lo gak milih dilahirkan di situasi ini, gak minta buat dibentuk dari luka-luka masa lalu. Lo gak salah, tapi lo yang harus nanggung semuanya. Dan itu gak fair, tapi itulah hidup. Tapi, di tengah semua ketidakadilan itu, ada satu hal yang gak bisa direbut siapapun dari lo, kesadaran lo. Kesadaran buat milih, buat ngerespon, buat ngerti diri sendiri, buat pelan-pelan mubah arah. Lo gak bisa kontrol dunia, tapi lo bisa jaga cara lo melihat dunia. Lo gak bisa atur nasib, tapi lo bisa rawat cara lo bangkit dari keterpurukan. Keadilan bukan soal semua orang dapat porsi yang sama, tapi tentang gimana lo bisa jadi adil ke diri lo sendiri. Bukan menghukum diri terus, bukan nuntut diri jadi sempurna, tapi pelan-pelan bilang, gue berhak disayang meskipun hidup gue gak gampang. Gue tetap pantas dihargai meskipun hasil gue belum besar. Gue layak bahagia meskipun proses gue pelan. Jadi, apa pelajaran dari semua ini? Hidup gak adil, tapi kita masih bisa milih jadi baik. Bukan buat dapet karma baik, tapi buat nggak jadi bagian dari luka dunia ini. Kita gak harus jadi sempurna untuk punya kendali. Yang penting lo sadar, kapan lo bisa bertindak, kapan lo harus istirahat. Ngerasa down, marah, atau sedih bukan berarti lo lemah. Justru itu tanda lo manusia, dan lo manusia yang belajar. Kendali kecil hari ini bisa nyelamatin lo dari kehancuran besar besok. Mulai dari hal yang lo bisa, seremeh apapun. Akhirnya, gue pengen tutup video ini bukan dengan motivasi, tapi dengan kejujuran. Hidup gak akan selalu adil, tapi lo gak sendirian di dalamnya. Dan selama lo gak nyerah, selama lo masih mau berteman sama diri sendiri, lo udah lebih dari cukup. Karena dunia ini boleh aja semeraut, tapi lo masih bisa jadi tempat yang aman buat diri lo sendiri. Kalau video ini bikin lo ngerasa sedikit lebih tenang atau sedikit lebih kuat, tolong jangan simpan sendiri. Lo gak tahu siapa yang lagi butuh dengerin kata-kata ini. Temen lo, adik lo, orang random di FYP. Karena bisa jadi satu kata yang menurut lo sederhana bisa jadi penyelamat buat orang yang lagi hampir nyerah. Dan kalau gak ada yang bilang ini ke lo hari ini, biar gue yang bilang. Lo udah hebat banget. Terima kasih udah bertahan sejauh ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga hati lo, jaga pikiran lo, dan ingat, kendali kecil yang lo punya hari ini cukup buat mulai lagi besok.